oh ya bongkar. Dewi laporan lu piye? Nek ngentek duit lu piye carane, Kok terus dibiarkan? Ini kan apa maunya kejaksaan ini, Wong goblok ya genah, Duit 600 juta nang gawe SPJ piye? Ya laporan pertanggungjawab gimana? Seandainya bawa berkas dari Balai Desa Sugewaras ke kantor BPN, apa ya mungkin biayanya sampai 10 juta? 10 juta pun nggak habis duitnya, Inilah terus dibiarkan, sedangkan kasus PT ACLG Kelurahan Morojing Patang atau saya ketrek ketua panitia beserta lurah. Kok ini nggak enak sama sekali sanksi apa-apa bagi yang pelanggar? Ini kan aneh, Wong goblok wis paham aturan yang ngono kuwi, Pak, ke kejaksaan ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka sekarang tanggal 20 ya, tanggal 20 hari Senin 20 Juni 2022. Ya jelas saya mencabut laporan saya tentang dugaan pungli PTSL yang program di Sugewaras. Kecamatan? Prambon Nganjuk. Nganjuk. Saat itu laporannya per tanggal berapa, Pak? Tanggal laporannya itu tanggal 14 Juni 14 November 2021. 14 November tahun 2021. Ya. Terus sampai saat ini sejauh mana, Pak, tindakan dari APH terhadap laporan Bapak? Sampai saat ini kemarin sudah ada katanya sudah dihentikan, tapi saya sebagai pelapor tidak ada berita perkembangan, tapi di sana sudah mengadakan syukuran, pesta dan sebagainya sudah dihentikan. Itu, Pak. Artinya dari pihak kepala desa sudah syukuran gitu, Pak, ya? Sudah syukuran begitu kan dihentikan. Iya, iya. Kalau harapan dari Bapak sendiri, Pak? Harapan saya ini saya cabut, saya akan melangkah lebih di atasnya kejaksaan lagi. Nggak tahu ke Surabaya atau ke Jakarta, yang jelas di sini ada dugaan Mbak ya, dugaan oknum kejaksaan itu ada kontak-kontak sama kepala desa di Sugewaras. Yang dimaksud dengan kontak-kontak, Pak, lebih jelas ya, Pak? Kontak-kontak dalam arti ya ada sedikit dugaan main mata di situ. Kalau di Sugewaras sebenarnya, Pak, awalnya dulu di dugaan pungli itu sendiri muncul dari mana, Pak? Itu muncul karena menurut SKB 3 Menteri itu kan 150, Pak. Iya. Tapi kenyataannya di Sugewaras itu ditarik biaya per bidang itu 650.000 per bidang, kan sudah menyalahi aturan di situ. Ada berapa peserta PTSL, Pak? Kurang lebih 1.200 peserta. Ya, Pak, kalau dari SKB 3 Menteri 150 memang ya. Kan ada Perbup yang mengatur, Pak, walaupun itu tidak terbatas. Ya. Kira-kira batas kewajaran menurut Bapak nominal yang untuk itu berapa, Pak? Menurut pada umumnya ya naik itu 50%, maksimum 100% pantas lah. Hati 150 menjadi 300 pantas lah. Tapi kalau sampai 650 sudah tidak wajar gitu. Tidak wajar. Bapak hari ini mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pak, ya? Ya, betul. Terus nanti, Pak, apabila belum mendapat tanggapan dari pihak APH yang lain, kira-kira langkah yang lebih konkret lagi apa yang akan Panjenengan lakukan, Pak? Ya jelas saya akan terus mengejar, tidak tahu ke tingkat Kejati atau mungkin tingkat Kejaksaan Agung, dan saya nanti juga melangkah ke arah pengawasan kejaksaan secara perangkat.
langkah yang diambil dari pelapor tadi, kira-kira apa pendapat Bapak? Justru saya memandang langkah Kejaksaan Negeri Nganjuk ini istilahnya untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi PTSL yang ada di Desa Sukiwaras, Kecamatan Prambon. Berarti ini istilahnya dari pihak kejaksaan sangat rendah dalam memandang pemberantasan tindak korupsi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Apakah bukti-bukti yang dibawa pelapor untuk mengajukan ke APH itu sudah cukup menurut Bapak? Bagi saya sudah apa? Mereka sudah membawa bukti-bukti, kwitansi itu ada semua, ada bukti. Jadi intinya justru inilah saya intinya tidak puas terhadap pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk yang katanya bebas dari korupsi GBK itu, wilayah bebas korupsi dari korupsi Nganjuk ini. Karena apa? Yang jelas ada dugaan indikasi kong kali kong ini dari pihak antara pihak terlapor dengan pihak dari cegahan ini, dari pihak oknum kejaksaan ini. Langkah-langkah yang akan diambil dari LSM sendiri apa Pak? Ya. Jadi saya ini sebagai ketua LSM Mampang mendampingi Pak Puji ini sampai leng pun tak kejar. Apa yang mungkin namanya ini dugaan, indikasi dugaan kepala desa kok enggak istilahnya enggak ada, istilahnya enggak ikut campur masalah proses PTSL yang ada di Sukiwaras. Saya punya keyakinan, jadi hampir di seluruh Kabupaten Nganjuk ini justru indikasi dugaan yang menentukan kepala desa. Nah ini berhubung ada indikasi dugaan yang mungkin ya ini bisa benar juga bisa salah. Ada otak di belakangnya ini. Jadi istilahnya ini kepala desa tidak menggunakan uang 1 sen pun dalam proses PTSL yang ada di Desa Sukiwaras. Kan nggak mungkin. Dugaan itu nggak mungkin. Mereka kan termasuk panitia adjudikasi dalam proses PTSL ini. Jadi istilahnya panitia PTSL yang diambilkan dari Pokmas itu nggak bisa lepas dari kepala desa. Soalnya data-data yang ada di desa itu terutama yang mengetahui proses tanah itu kepala desa. Iya. Sementara ini Pak, sementara ini ya? Hasil dari penyidikan yang panjenengan ketahui, hasil penyidikan dari pihak kejaksaan sampai sejauh mana Pak? Ya inilah. Jadi intinya ini sementara ini dihentikan. Nah, informasi yang saya terima seperti Pak Puji tadi, jadi di sana itu ada proses pengertian penyidikan, mereka pesta sudah elektunan di sana, pesta merasa bahwa proses pengusutan laporan Pak Puji ini dianggap selesai. Inilah, ini kan menyakitkan hati betul. Saya mohon dari kalau Pak Kajari ini nggak terlibat dalam proses PTSL yang ada di Nganjuk, tolong anak buahmu sikaten kalau memang ada indikasi dugaan terlibat. Tikus-tikus yang ada di kejaksaan ini harus dibakar. Setiap ada kasus seperti ini, contoh tadi di Sukorejo seperti ini, sudah dilaporkan diindikasi yang Pak Primaryono itu 882 juta yang dikorupsi. Katanya mau diselesaikan, tapi kenyataannya di lapangan sampai sekarang masih amburadul. Seharusnya kalau pihak kejaksaan ingin mengembalikan proses kerugian uang negara, ya harus diawasi sesuai dengan jumlah yang dikorupsi atau belum yang diganti. Kalau tidak sesuai ya harus diproses. Jadi lurahan harus dikecek. Jangan kok sekarang tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Jadi banyak kasus di Nganjuk seperti ini. Bagaimana Pak tanggapan jenengan terkait kasus Sukiwaras ini Pak? Ya, saya istilahnya memindaki kasus ini jangan dihentikan. Karena apa? Ini kasus penyelidikan dugaan korupsi PTSL yang ada di Desa Sukiwaras, Kecamatan Prambon ini kan dihentikan untuk sementara ini. Karena apa? Karena ada indikasi kepala desa tidak memakai uang PTSL ini. Coba, percaya enggak kepala desa ini enggak pakai uang sama sekali, dugaan. Kan aneh kan? Padahal dalam satu kabupaten ini yang menentukan besar kecilnya itu hampir dugaan itu kepala desa. Jadi panitia itu hanya istilahnya hanya sebagai jongos tok.
seperti ini. Kalau kasus Sugih Waras ini istilahnya dihentikan, ini terlalu prematur bagi saya. Ini jelas begitu sempurna nak ngadali aturan. Terus uang itu loh ya, kalau jumlahnya 1.200 bidang, sedangkan ditarik 650. Aturannya SKP 3 Menteri 150.000, berarti kan ada selisih 500.000 per bidang. Kalau dikalikan 1.200 kan 600 juta. Mosok duit 600 juta tiga, gawe laporan lu piye? Nak ngentek duit lu piye carane? Kok terus dibiarkan? Ini kan apa maunya kejaksaan ini? Wong goblok ya genah. Duit 600 juta nang gawe SPJ piye? Ya laporan pertanggungjawab gimana? Seandainya bawa berkas dari Balai Desa Sugih Waras ke kantor BPN, apa ya mungkin biayanya sampai 10 juta? 10 juta pun nggak habis duitnya. Inilah terus dibiarkan, sedangkan kasus PT ACLG Kelurahan Morojing 450 ketrek ketua panitia beserta lurah. Kok ini nggak enak sama sekali sanksi apa-apa bagi yang pelanggar? Ini kan aneh. Wong goblok wis paham aturan yang ngono kuwi. Terus selanjutnya bagaimana, Pak? Gimana? Untuk selanjutnya bagaimana, Pak? Ya ini tetap nanti tetap saya kawal untuk bisa Sugih Waras. Akan saya laporkan lebih tinggi lagi. Keterlaluan. Korupsi jelas pelarian 650 kok. Terus dihentikan kasus ini loh. Maunya apa dari pihak kejaksaan? Masyarakat gak ngambil karo aparat penegak hukum ya ngineti. Tolong dari pihak Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Surabaya segera ditindak oknum-oknum jaksa yang nakal dari Kejaksaan Negeri Nganjuk ini. Setiap kasus mesti dipetang-petong seperti ini. Saya mohon kepada Bapak Kajari Nopi, kalau memang istilahnya mau menegakkan proses hukum di Kabupaten Nganjuk, tolonglah istilahnya benar-benar kasus dugaan korupsi dan PT ACL yang ada di Sugih Waras ini benar-benar diusut tuntas. Jangan istilahnya ecek-ecek, karena ada indikasi dugaan dari oknum kejaksaan ini sudah menghubungi pihak terlapor di desa Sugih Waras sana. Berarti ini ada apa? Mau mengatur supaya lepas dari jerat hukum. Aneh kan? Mohon sekali lagi Pak Nopi, segera ada tindakan yang tegas kalau memang jenengan benar-benar istilahnya menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Nganjuk ini.